Halo teman-teman dan selamat datang di channel Andy LED. Dan di video kali ini kita mau spill ya untuk persiapan pemasangan LED Videotron indoor P2,5 ya teman-teman. Dan untuk pemasangannya cukup lumayan jauh, makanya kita harus prepare biar tidak ada masalah ya di lokasi. Dan di video ini aku mau bahas beberapa perlengkapan atau alat yang harus kita bawa untuk pemasangan LED Videotron ya teman-teman. Untuk pemasangannya itu di Sukabumi, jadi kalau kurang spare part atau modulnya kan lumayan jauh ya. Untuk daerah Bekasi ke Sukabumi cukup memakan waktu yang lebih lama. Dan di sini aku mau bahas alat-alat yang harus kita siapkan sebelum kita berangkat untuk pemasangan LED Videotron ya teman-teman. Jadi kita spill untuk komponen-komponen apa aja yang kita harus siapkan ya, dan wajib banget ya teman-teman. Dan di Semisa ini sudah ada beberapa komponen yang sudah siap kita bawa ya. Ini kita bicara di luar konstruksi ya. Jadi ini peralatan atau kelengkapan di dalam LED Videotron ya teman-teman. Nah, yang pertama kita mau bahas dari modulnya. Jadi ya teman-teman, untuk modulnya kalian bisa lihat ya, ini ada, kalau di total ini kemarin 250 piece ya untuk total semua panelnya. Untuk panelnya di sini kalian bisa lihat juga, ini kardusnya beda banget sama yang panel biasanya. Biasanya itu pakai kardus coklat gitu. Dan kali ini kita pakai brand dua Vision ya, ini untuk websitenya. Dan ini adalah modul panel P2,5. Dia memiliki frame rate-nya 3840. Untuk scan-nya untuk scan-nya 32S ya. Jadi untuk panel ini tuh versinya yang apa ya, yang limited ya, karena untuk covernya dia sudah masuk koper ya. Jadi kalau kena magnet dia nggak nempel gitu ya teman-teman. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan untuk modul panelnya seperti ini ya. Ini untuk bagian depan seperti ini nih. Kayak biasanya dia memiliki pixelnya 64 x 128, rapat banget ya untuk indoor. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Jadi chipsetnya di sini nih di belakang. Ini untuk modul panelnya. Dan untuk selanjutnya kita mau bahas untuk modul RC atau receivernya. Jadi untuk receivernya kita pakainya brand dari Novastar. Ini serinya MRV 416. Yang biasanya kita menggunakan MRV 412. Kali ini kita menggunakan MRV 416 ya. Kenapa aku menggunakan yang MRV 416 di atasnya MRV 12? Karena untuk ukurannya ini besar ya teman-teman. Untuk MRV 412 dia tidak support, makanya kita pakainya yang MRV 416. Oke, untuk selanjutnya itu yang wajib kita bawa yaitu klip IDC ya, atau konektor. Ini kita pesen 150 piece karena sangat dipakai ini ya. Sangat wajib banget karena untuk kabel data nanti rencana panjang banget ya untuk RC-nya. Dan untuk kabel datanya seperti ini satu roll ini 100 meter. Ini kabel pita, kalau kata orang mah kabel pita atau kabel flat gitu. Dan untuk selanjutnya ini kabelan. Ini kabelan ukurannya cuma 1,5 meter ya, kalau nggak salah 1,5 meter. Ini cat 5. Ini nanti fungsinya untuk mengoneksikan antara RC ke RC ya teman-teman. Dan kalau kalian ada yang bertanya kenapa nggak bikin aja, kalau untuk bikin itu anggaran lebih mahal dan lebih lama juga ya, karena diperkirakan itu menggunakan 20 piece ya teman-teman. Jadi cukup lumayan banyak. Dan selanjutnya ini adalah kabelan. Ini kabelan fungsinya untuk mengoneksikan antara sending video processor ke RC ya. Satu rollnya kita persiapkan 50 meter. Jadi kita nanti rencana ada 2 tarikan kabelan, kita siapin 2 roll, jadi totalnya 100 meter. Dan untuk selanjutnya ini yang ada di dus ini ya. Di dus ini adalah power supply. Power supply ini sering kita pakai, yaitu brand dari CZCL ya. CZCL apa CLCZ ya, pokoknya itu ya teman-teman. Ini kita pakainya sekitar 42 piece ya.
42 piece, dan ini bukan yang 60 ampere, cuman kita pakai yang 40 ampere ya. Karena ini menggunakan scan 32S, itu sangat minim atau untuk dayanya lebih rendah ya dibandingkan untuk scan di bawahnya ya teman-teman. Dan kita spill lagi isi dalam dusnya. Nah, ini adalah sudut atau siku frame. Serinya kita untuk framenya frame impor, serinya 9045 ya. Jadi sikunya kita siapin kayak gini. Dan ini sambungan atau sok antara frame ke frame ya. Karena untuk framenya satu batang cuman 3 meter ya. Sedangkan kita bikin itu 3 meter lebih, kita perlu sok-sokan seperti ini ya. Dan kita dikasih bonus ya, yang pasti dikasih bonus kabel data IDC. Ini panjang banget, ini panjang banget. Apalagi ya, Wan? Oh iya, untuk kabel listriknya kita pakainya Jumbo kabelnya. Untuk ukurannya 3 kali 1,5 mili ya. Kenapa kita pakai 3 kabel? Karena untuk grounding ya, grounding L dan netral ya teman-teman. Dan untuk sending video prosesornya kita pakainya Novastar dengan serinya itu VC4 ya. Jadi ini baru pertama kali kita pakai, dan dia mempunyai 4 buah LAN gitu di belakangnya. Kita juga udah pernah pakai yang versinya V760, kita juga pernah pakai VX400 juga ya. Dan sekarang kita pakainya VC4 ya teman-teman. Jadi untuk barangnya seperti ini nih. Ini belum kita buka sih, ini. Masih segel pokoknya mah, belum kita buka, belum kita tes. Sebelum itu sudah kita siapin ya, kayak untuk konstruksi dari kita juga, cuman itu dari tim kita juga, cuman untuk bahan-bahannya tim bagian konstruksi yang ya mengaturnya ya teman-teman ya. Untuk pemasangan ini kita nggak menggunakan kabinet, cuman kita pakainya yang model pakai magnet ya. Jadi kita butuh tulangan yang namanya frame-nya itu flat cal ya teman-teman. Untuk frame-nya udah kita kasih tahu, untuk tipenya 9045 ya. Untuk indoor cakep banget, udah sering kita pakai. Dan selain persiapan kabel-kabel segala macam ya teman-teman, segala macam kabel itu jangan ada ketinggalan, apalagi modul-modulnya. Kita modulnya untuk spare-nya atau serepnya ini RC-nya kita ada 22 piece. Kalau power supply-nya itu kita serepnya itu 3 piece ya, jadi totalnya 45. Dan untuk panelnya kita lumayan banyak ini, totalnya 240. Kita bonusin 10 piece ya, bukan bonusin sih, untuk spare-nya kita untuk spare-nya kita sebanyak 10 piece ya teman-teman. Untuk itu selanjutnya kita apa ya, untuk bahan-bahan kita udah siapin pokoknya. Dan untuk selanjutnya itu programnya yang pasti ya. Jadi ini kita lagi upgrade firmware, karena untuk panelnya ini scan-nya minta di update. Dan untuk firmware-nya untuk firmware dari MRV 416 ini juga minta di update. Jadi semuanya kita prepare matang-matang. Kalau sudah beres baru kita packing untuk pemasangan di lokasi ya teman-teman. Untuk konstruksi kita besok spill ya, ada beberapa bahan juga untuk konstruksinya. Dan untuk pemasangannya ini beda sih, sedikit beda, karena dia untuk pemasangannya sedikit menyudut ya teman-teman. Jadi itu aja untuk pembahasan video kita sebelum kita prepare untuk pemasangan LED Videotron. Jadi buat teman-teman sangat wajib banget ini kita harus prepare biar tidak ada PR lagi ya, karena apalagi untuk kondisinya jauh. Jadi ya biar lebih gampang di lokasi itu, nggak tinggal ngopi dan nggak pusing lah ya mikirin yang lain, tinggal pasang dan selesai ya teman-teman. Itu harapan kita. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kita awal sampai akhir.